pembaptisan, ada baptis air, ada baptis Roh Kudus. Ketika baptis air itu kami ditenggelamkan di dalam air dalam doa. Kemudian lanjut lagi di dalam baptis Roh Kudus itu di mana kita diajarkan untuk menerima Roh Kudus dalam penyembahan Yesus, dan juga ketika kita menyembah Yesus, kita berkata-kata dalam bahasa lain. Ya, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi jujur saja menurut saya aneh, karena bahasa lain ini yang disebut bahasa Roh Kudus seperti dibuat-buat, nggak natural, kayak mungkin Roh Kudus yang dimaksud itu Roh Kudus yang lain atau bagaimana, tapi Roh Kudus yang disebut dalam gereja saya yang seperti pendeta saya lakukan seperti dan seperti itulah, itu membuat saya tidak nyaman, kayak ini bukan kemasukan Roh Kudus, ini kayaknya kemasukan roh gila. Ada rasa kayak apaan sih, kok kayak gini sih, nyembah Tuhan tuh ada namanya kekusyukan kan. Menurut saya kusyuk itu dalam beribadah itu wajib. Tapi ini seperti tidak kekusyuk gitu, kayak gitu, gerak-gerak sendiri kayak kesetrum gitu. Nah, di situ sebenarnya mulai aneh menurut saya. Kemudian lanjut tadi waktu kelas 11 SMA ya, 2020 saya mulai mencari tahu, belajar apa itu Islam. Tetapi saya di situ udah berjiwa misionaris kecil. Selain dari belajar Islam, saya juga beribadah kepada Yesus sebenarnya di situ. Tidak usah munafik, saya belajar Kristus juga, menyembah Kristus juga, karena itu saya di bawahnya pendeta tadi, si Anggi. Nah, di situ saya ditugaskan sebagai pemuritan anak-anak sekolah yang masih Muslim, menyebarkan Kristen yang sesungguhnya. Kenapa ada Tritunggal? Apa sih yang membuat jika engkau masuk Kristen langsung masuk surga? Begini begitu. Kemudian dilanjutkan juga kita menginjil ke tetangga-tetangga. Kenapa sih harus menginjil? Apa yang kamu dapatkan jika masuk Kristus gitu? Nah, di situ saya langsung di bawah Anggi Maringin itu yang tadi saya jelaskan. Nah, di tahun 2020 itu saya belajar juga tentang Islam, dan di situ juga saya mulai meragukan Kristus. Meskipun saya masih menyembah Kristus, saya mulai kayak meragukan untuk apa sih seperti ini terus. Beribadahnya kayak ya berdoa secukupnya seperti melipat tangan, tunduk ke kepala. Tetapi di dalam gereja saya tidak nyaman. Ada selalu kayak musik yang keras. Bagi saya ini seperti nonton konser, bukan seperti beribadah. Tidak nyaman. Tapi ya seperti itulah cara beribadah orang Kristen. Ibaratnya musik-musik itu salah satu cara penyembahan kepada Allah, dengan cara bersukaria, memainkan alat musik bejana atau semacamnya, memuliakan Tuhan seperti memuliakan Tuhan. Nah, di sini rasanya memuliakan Tuhan itu sudah berbeda dengan memuliakan Tuhan pada zamannya masih ada Isa. Ibaratnya modernisasi lah. Nah, di situ rasa kenyamanan saya juga tidak tidak suka gitu. Sudah mulai muncul sejak saat itu. Selain daripada saya masih menyembah Kristus pada tahun 2020, saya belajar Islam, dan di situ saya juga mulai belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Apa peran pentingnya di dalam Islam, dan juga kenapa dia disebut Nabi. Kenapa di Kristen beliau disebut palsu, atau kenapa beliau selalu memegang pedang. Menurut saya luar biasa ya di dalam kisah-kisahnya. Ketika saya mulai mendengarkan Ustadz yang sedang berceramah tentang beliau, nggak bisa nggak nangis. Rasanya kayak, wih, ini orang satu inilah yang pantas disebut sebagai sungguhnya yang mau rela berkorban, yang mau
Seperti ibu, ibaratnya kalau misalnya kita sakit, nah sinilah sakitnya, datangkan kepada ibu, pindahkan kepada ibu. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, begitu juga dia seperti sangat sekali sayang umatnya. Dia tidak pernah melepaskan umatnya. Apabila ada itu, saya baca, saya pelajari juga tentang Sakratul Maut, Sakratul Maut yang sempat dia bernegosiasi dengan Allah untuk bagaimana Sakratul Maut umatku ya Allah. Di situ rasanya dia ketika sudah mau Sakratul Maut, sudah mau mati, sudah sakit-sakit, masih sempat memikirkan bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku. Di situ membuat saya merinding. Kenapa ada benar-benar sakit hanya untuk orang lain? Beliau sangat benar-benar satunya orang yang sangat ibaratnya ketika saya cinta kepada pemuka agama itu hanya beliau lah menurut saya. Hanya kepada beliau saya merasa ya Allah, jatuh hati aku kepada beliau. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Itu ketika saya belajar Islam, jatuh cinta kepada Nabi kita, Nabi SAW. Tetapi saya salahnya di situ masih di bawah asuhan pendeta, masih mengikuti ibadah. Tapi ya seperti itu, pikiran saya tetap ke Islam seperti ini, Islam itu seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan ini, ibadah seperti ini? Jika saya sudah tahu kebenarannya, sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan Islam pada tahun 2021. Pada tahun 2021 itu ibaratnya ya uh, saya ada di tengah laut gitu, kayak nggak bisa kemana-mana. Islam sebagai agama saya yang sekarang, dan itu semua mempunyai resiko masing-masing. Uh, di antaranya kalau saya tetap di Kristen, saya sudah tahu kebenaran tentang Islam. Saya sudah tahu kalau Kristen ini tidak benar, saya disebut salah di Islam. Saya sudah mengerti dan mempelajari Islam, tapi saya tetap di Kristen dan melakukan kesalahan-kesalahannya. Nah, di situ rasanya terguncang, terombang-ambing, rasa muncul. Tapi juga ketika saya berpikir untuk mualaf, untuk meninggalkan agama saya Kristen ini, di situ juga muncul perasaan apakah saya mampu meninggalkannya, kan keluarga saya, apakah saya mampu tetap berada di jalannya. Ibaratnya risiko antara kamu pilih ini atau itu, sama-sama kayak, bukan sama-sama sih, dalam artian Kristen ini, saya di Jakarta Kristen ini yang membuat saya seperti orang tua saya sudah beragama Kristen, saya sudah dididik melalui iman Kristen, pastinya ada tekanan dari orang tua, ada tekanan dari gereja, ada tekanan dari orang-orang yang sangat sayang kepada saya, yang mendukung saya untuk terus maju dalam Kristen. Oh iya, kebetulan sekali, Mama tuh mau sekali saya jadi pendeta, ingin sekali saya jadi pendeta waktu kecil. Jadi waktu SD itu cita-cita saya mau jadi pendeta. Nah, di kemudian hari lanjut lagi ke tadi topiknya. Kalau di Islam itu apakah saya bisa maju? Apakah ada yang mau apakah ada yang mau menjawab setiap pertanyaan saya jika saya membutuhkan jawaban, apakah saya akan maju di dalam Islam?
Zaman saya juga seperti itu. Ketika saya sedang fokus kuliah juga, fokus kerja, dan juga fokus mendalami Islam. Di situ ada satu orang, kita sebut saja ini orangnya si X nih. Dia mungkin dikirimkan oleh Allah. Mungkin ini jawaban atas setiap keresahan aku. Jadi ini si X sangat dalam artian mensupport saya, benar-benar mensupport saya. Inilah waktunya. Jangan kamu tunda, jangan kamu seperti ayah kamu. Sedikit informasi, bapak saya sudah meninggal sejak saya umur 5 tahun. Iya, dilanjutkan. Jangan sama seperti bapak kamu. Dia yang benar-benar ketika saya punya pertanyaan, dia bisa menjawab. Ibaratnya debat-mendebat, berdiskusi tentang keraguan saya kepada Islam juga. Kenapa ada pedang di tangan kita ketika nanti di akhir? Kenapa adanya teroris? Kenapa cinta di dalam Islam itu seperti cinta Nabi Muhammad kepada Aisyah yang baru berumur, ibaratnya masih tergolong belum bisa nikah. Ya, di situ dijelaskan beliau, dan juga dijelaskan beliau kemana arahnya bapak saya ketika sudah meninggal. Kemudian lanjut lagi. Itu awal pertemuan saya dengan beliau itu melalui sosial media, melalui forum-forum belajar beragama. Nah, ketika cukup kenalan saja. Oh iya, kamu ini ya namanya. Oh iya, ini ya. Dia belum tahu saya agamanya Kristen. Hanya saja saya memang saat itu sedang mencari-cari juga artikel-artikel Islam yang masuk, yang bisa saya cerna kenapa Islam itu sangat mulia. Saat itu saya juga lagi mencari artikel, kebetulan bertemu dengan beliau, ibaratnya bertemu di sosial media, hai, say hi, gitu saya. Hello, belajar Islam juga ya, belajar agama kita. Semangat ya, seperti itu aja. Kemudian pas saat itu saya sedang membutuhkan jawaban, saya teringat dengan beliau. Ada pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah tahu sudah jaminanmu neraka. Di situ gusarnya gedung yang runtuh, kayak udahlah, ada rasa kayak nggak nyaman. Kemudian dilanjutkan, akhirnya saya mengaku kepada beliau, non muslim saya sebenarnya, Kristen yang masih belajar tentang Islam, mencari tahu kebenarannya. Dengan adanya beliau, saya mulai berdiskusi, berdialog. Alhamdulillah, beliau sangat dalam artian mapan memberi jawaban, masuk akal, masuk ke hati, dan juga setiap jawaban beliau selalu aku ingat. Kamu nanti ke sini ya, ketika kamu sudah ini, kamu pasti kayak gini. Di Islam itu agamanya seperti ini, ada peraturan.